Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Muhyar Bukhari, di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang filsafat, ilmu, dan logika. Diskusi kita hari ini sengaja saya sampaikan sebagai materi tambahan untuk mahasiswa saya di Institut Agama Islam IAI di Diniah Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas 2B, hari Jumat 19 Mei 2023. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengetengahkan diskusi tentang 8 prinsip dialog Socrates. Untuk pertemuan kali ini tidak cukup waktu kita untuk membahaskan ke-8 prinsip itu, maka kita bahas saja 3 prinsip di mana 8 prinsip ini merupakan ungkapan-ungkapan langsung yang dikemukakan oleh Socrates, tetapi ditulis kembali oleh murid beliau yang juga seorang filsuf yang bernama Plato. Nah, saudara-saudara, sebelum berlanjut, silakan diberikan likes, subscribe, komen, serta video ini silakan dibagikan kepada teman-teman kita lain yang membutuhkan diskusi ini. Walaupun materi ini sengaja diberikan untuk mahasiswa saya di program studi pendidikan agama Islam, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman yang berminat tentang hal ihwal filsafat untuk menikmati pembahasan ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal secara ringkas siapa itu Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat barat. Meskipun Socrates tidak menghasilkan karya-karya dalam bentuk tulisan, menulis karya-karya filosofis, tetapi Socrates menjadi subjek utama dalam dialog-dialog Plato, seorang muridnya yang terkenal. Nah, ada beberapa poin penting yang dapat kita catat ketika kita membaca, mengenal Socrates. Yang pertama, metode dialektika. Socrates dikenal karena metode dialektikanya. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dan terus-menerus memeriksa argumen untuk mencapai kebenaran yang lebih dalam. Pendekatan ini dikenal sebagai elenkos dan memungkinkan Socrates mengungkapkan ketidaktahuan dan kelemahan dalam pemikiran orang lain. Yang kedua, Socrates juga dikenal sebagai pencarian kebijaksanaan. Fokus utama Socrates adalah mencari kebijaksanaan atau pengetahuan yang benar. Dia percaya bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk kehidupan yang baik, dan bahwa orang-orang yang harus terus-menerus mempertanyakan keyakinan mereka sendiri untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mempertanyakan keyakinan itu dalam konteks keislaman, mempertanyakan iman bukan artinya meragukan iman itu sendiri, tapi mempertanyakan iman adalah bagaimana kita bisa lebih masuk semakin dalam dan semakin dalam, sehingga kita semakin mencintai Sang Maha Pencipta atau apa yang kita imani tersebut. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan ketidaktahuan. Salah satu aforisme terkenal yang diatribusikan kepada Socrates adalah, satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa, kata Socrates. Socrates merangkul dan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar tahu segalanya. Kesadaran akan ketidaktahuan merupakan langkah awal untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik. Semakin orang merasa bahwa dirinya memiliki kesempurnaan pengetahuan, maka di saat itu berhentilah dia untuk belajar. Tetapi semakin orang menyadari, semakin saya tahu, semakin banyak saya tidak tahu, maka dia akan terus menggali dan menggali untuk belajar. Kemudian yang keempat, peran dalam masyarakat.
Sokrates menghabiskan sebagian besar hidupnya berinteraksi dengan orang-orang di pasar, di tempat umum Athena. Dia menentang keyakinan dan otoritas melalui dialog dan membantu orang-orang ramai masyarakat untuk mempertanyakan pandangan mereka sendiri. Namun, pendekatan kritisnya terhadap pemerintah dan agama pada akhirnya menghantarkan Sokrates pada jurang kematiannya. Sokrates tidak disukai oleh kelompok-kelompok agama, dan Sokrates juga tidak disukai pemikiran-pemikiran oleh kelompok pemerintah. Akhirnya Sokrates dianggap orang yang sesat dan dia dihukum mati dengan dipaksa meminum racun pada tahun 399 sebelum Masehi. Saudara-saudara, sungguh pun Sokrates tiada dalam keadaan yang tragis, tetapi Sokrates memberikan pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, etika, logika, dan politik. Filosofi Sokrates seperti yang terdokumentasi dalam dialog-dialog Plato terus menjadi bahan pembelajaran dan pemikiran dalam filsafat hingga pada abad sekarang ini. Nah, baik saudara-saudara, kembali kita kepada tema kita. Ada 8 prinsip dialog Sokrates yang hari ini kita akan perbincangkan 3 prinsip saja. Kalimat-kalimat langsung yang diungkapkan oleh Sokrates ditulis oleh muridnya Plato. Yang pertama, kata Sokrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Kata Sokrates, saya tidak mampu, saya tidak bisa mengajarkan orang lain, apalagi banyak orang. Tetapi saya hanya ingin melakukan, bisa membuat orang lain berpikir. Saudara-saudara, kalimat yang sepertinya sederhana disampaikan oleh Sokrates ini. Dia mengatakan, saya bukanlah sebagai orang yang mengajarkan orang lain, tetapi saya ingin berjuang, ingin berupaya bagaimana orang lain bisa berpikir. Saudara-saudara, kita seringnya ingin mengetengahkan apa yang ada dalam pengetahuan kita, lalu kita berikan kepada murid kita, kita berikan kepada mahasiswa kita berikan kepada santri kita. Dan sejauh mana banyaknya pengetahuan yang kita miliki, maka sebanyak itulah pengetahuan yang didapatkan oleh murid kita. Kita tidak mengkondisikan bagaimana caranya membuat orang lain berpikir dari apa yang kita sampaikan. Kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya membuat orang lain merenung. Saudara-saudara, kalau membuat orang lain tersinggung itu gampang. Kalau membuat orang lain itu baper juga mudah. Kalau membuat orang lain itu marah dan kesal juga mudah. Tetapi bagaimana membuat orang lain berpikir dan merenung, mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan mampu merumuskan konsep-konsep, itulah kesulitan, itulah tantangan yang paling esensi sesungguhnya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang guru. Nah, Sokrates memilih ini. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita selalu beranggapan kita sudah tahu, padahal kita belum tahu. Kita selalu menyembunyikan kedunguan kita dengan menampakkan kepahaman kita kepada orang ramai, seolah-olah kita paham, padahal kita tidak paham. Karena itu, sampaikan sesuatu yang menurut, yang menggugah, yang memotivasi orang lain bisa merenung secara mendalam, sehingga orang lain ingin masuk ke dalam lautan luas itu, menemukan dasarnya untuk dia dapat kebenaran-kebenaran baru atau mengokohkan kebenaran-kebenaran yang sudah dia pahami. Itu yang pertama, kata Sokrates. Yang kedua, education is the kindling of a flame, not the feeling of facial. Kata Sokrates, pendidikan itu adalah mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Pendidikan yang paling esensi adalah
mengobarkan semangat orang untuk belajar, bukan mengisi bejana, sehingga murid kita, mahasiswa kita bukan dianggap seperti wadah yang kosong yang kita isi. Kalau kita memposisikan murid kita, mahasiswa kita, atau orang-orang yang kita ajarkan seperti bejana yang kosong lalu kita isi, maka bejana itu akan berhenti kita isi ketika dia sudah penuh. Tetapi kalau dia seperti kobaran api, dia akan terang seperti suluh. Kemanapun dia berada, dia akan terang dan menerangi. Dan model pendidikan yang mengobarkan api ini adalah memberikan sesuatu kepada peserta didik, kepada murid-murid untuk mampu berpikir secara mendalam, sehingga dia memegang lampu yang terang ini untuk mampu menerangi kemanapun dia pergi. Karena itu seorang guru mesti mampu menyalakan api motivasi dalam diri muridnya untuk mengetahui pengetahuan melampaui dari apa yang sudah diberikan oleh gurunya. Jangan sebaliknya, guru merasa jengah ketika muridnya berpengetahuan lebih jauh dari apa yang ia berikan. Tetapi sebenarnya guru yang baik adalah guru yang mampu menyalakan api kepada murid-muridnya, menyalakan api motivasi kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak melangkah seperti langkah gurunya, tetapi murid-muridnya mampu melompat bahkan terbang tinggi melampaui kepak sayap yang dimiliki oleh gurunya. Itu yang dikatakan oleh Socrates yang kedua. Kemudian yang ketiga, Socrates mengatakan strong mind discuss ideas, a free mind discuss events, weak mind discuss people. Jadi ada 3 prinsip pokok yang disampaikan oleh Socrates ini. Yang pertama, strong mind discuss ideas. Pikiran yang kuat membicarakan gagasan. Yang kedua, average mind discuss events. Pikiran rata-rata membicarakan kejadian. Sedangkan yang ketiga, weak mind discuss people. Pikiran lemah membicarakan orang lain. Mari kita kupas secara ringkas satu persatu. Yang pertama, kata Socrates, kita bisa melihat orang-orang itu dari cara berpikirnya dan cara mengeksplor pikirannya. Kita bisa lihat tipe orang itu berada di mana. Apakah dia orang yang biasa, dia orang yang jenius, atau sesungguhnya bahasa kasarnya dia orang yang dungu saja sebenarnya. Mari kita lihat. Strong minds discuss ideas. Pikiran yang kuat adalah membicarakan gagasan. Kalau Anda ketemu dengan orang lain, atau Anda berbincang dengan sahabat-sahabat Anda, lalu sahabat Anda itu selalu membicarakan ide-ide, selalu membicarakan gagasan-gagasan, itu adalah ciri-ciri orang yang strong minds. Dia memiliki pikiran yang kuat. Dia tidak suka membicarakan hal-hal yang remeh-temeh, tetapi dia suka membicarakan gagasan-gagasan, suka membicarakan ide-ide, suka memberikan solusi, suka menawarkan tawaran-tawaran bagaimana membicarakan hari ini, mendiskusikan hari ini untuk mengantisipasi masa depan. Strong minds. Mungkin dalam sehari-hari Anda bisa ketemu. Ketika ketemu dengan teman-teman, yang begitu ketemu dia membicarakan orang lain. Tetapi ada yang ketemu dengan teman-teman, yang begitu kita ketemu dia mengungkapkan gagasan, mengungkapkan ide-ide. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat orang yang rata-rata seperti apa. Average mind discuss event. Pikiran rata-rata membicarakan kejadian, sesuatu yang lewat, sesuatu peristiwa yang dia bicarakan. Misalnya dia membicarakan kemarin ditangkap salah seorang
politisi oleh KPK karena kasus korupsi. Nah, itu dia membicarakan peristiwa. Atau tadi pagi ketika saya berangkat ke kampus atau ke sekolah, saya melihat mobil tabrakan. Itu peristiwa. Tetapi kalau orang yang memiliki strong mind, dia akan mengatakan, saya memiliki 7 cara bagaimana pejabat tidak bisa korupsi. Itu strong minds. Tetapi kalau average mind discuss event, dia hanya membicarakan peristiwa. Ada orang yang tersangkut korupsi, ada orang yang ditangkap. Biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari apa yang dia bicarakan. Nah, yang ketiga, kata Socrates, weak mind discuss people. Ini adalah kelompok orang-orang yang lemah. Pikiran yang lemah membicarakan orang lain. Begitu kita ketemu dengan seseorang misalnya, orang itu akan membicarakan orang lain. Dalam bahasa agama kita disebut dengan ghibah. Jadi orang yang suka menghibah itu adalah orang yang memiliki weak minds, memiliki pikiran yang lemah. Otaknya, pikirannya, akalnya tidak memiliki kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik. Itulah sebabnya agama mengajarkan kepada kita, kalau Anda tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik Anda diam saja. Dalam konteks hari ini, diam itu bukan hanya diam mulut, tapi juga diam jempol ketika menggunakan media sosial. Nah, saudara-saudara, mari kita merenung dalam diri kita. Kita berada di kelompok mana? Mari kita buka chat-chat kita di WhatsApp group. Mari kita lihat media-media sosial kita. Berapa banyak kita menulis gagasan, dan berapa banyak kita membicarakan peristiwa, dan berapa banyak kita hanya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, apalagi menfitnah orang lain. Maka dari tanda kita mengeksplor pikiran kita, disitulah di strata mana akal kita berada. Apakah kita berada pada strong minds? Apakah kita berada pada average mind? Ataukah kita berada pada titik terendah, yaitu weak mind? Pilihannya ada pada kita. Mari kita merenung, mari kita berpikir, mari kita mendalami pengetahuan. Karena dengan cara itulah kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa hadir di tengah-tengah orang lain. Strong mind discuss ideas. Baik saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan saudara tambah dengan pembahasan yang lain tentang Socrates. Ini baru 3 prinsip. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita tambah lagi 5 prinsip lagi menjadi 8 prinsip. Nah, saudara-saudara, untuk tugas silakan saudara-saudara lihat instruksi tugas yang saya berikan di dalam grup mata kuliah kita. Demikian, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sukses selalu untuk Anda semua, jaga kesehatan, salam hormat dan salam cinta untuk orang-orang terkasih Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.